Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nah, kita masih pada bab ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Yang telah kita pelajari bahwasanya makna ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Naam. Demikian pula ayat Wa yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Raghiban artinya benci, meninggalkan. Raghiba fi artinya talabahu. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, kita sempurnakan faedah sebelumnya, menyebutkan sebab turunnya ayat ini, wa yarghabu an millati Ibrahim. Qala rahimahullah wa dzalika anna Abdullah ibn Salam da'a ibni akhihi. Abdullah bin Salam mengajak ibni akhihi, kedua putra saudaranya, dua putra saudaranya, Salamah wa Muhajiran, yang bernama Salamah dan Muhajir, ilal Islam, diajak masuk Islam. Faqala lahuma, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada keduanya, qad alimtuma anna Allah azza wa jalla qala fit Taurat, kalian telah mengetahui bahwasanya Allah berfirman dalam At-Taurat, inni ba'ithun min waladi Ismaila nabiyyan ismuhu Ahmad. Qad alimtuma anna Allah azza wa jalla qala fit Taurati, inni ba'ithun min waladi Ismail, sungguhnya aku mengutus dari keturunan Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad, seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Sungguhnya Allah berkata dalam At-Taurat, inni ba'ithun min waladi Ismail, sungguhnya aku mengutus dari keturunan Ismail seorang nabi namanya Ahmad. Faman amana bihi faqad ihtada, barang siapa yang beriman kepadanya maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man lam yu'min bihi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman amana bihi faqad ihtada, barang siapa yang beriman kepadanya maka dia telah mendapatkan petunjuk. Faman lam yu'min bihi fahuwa mal'un, barang siapa yang tidak beriman kepadanya maka dia terlaknat. Fa aslama Salamah wa aba Muhajirun, Salamah masuk Islam, sementara Muhajir aba an yuslima, tidak mau masuk Islam. Wa aba Muhajirun an yuslima, fa anzalallahu azza wa jalla wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Nah, jadi menurut keterangan ini, sebab turunnya ayat ini, yang dimaksud orang yang membenci, orang yang meninggalkan agamanya Ibrahim, siapa? Millah Ibrahim, Muhajir. Ini sebab turunnya ayat ini. Akan tapi ulama mengatakan apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususiha. Oleh karena itu pertemuan sebelumnya kita mengatakan orang yang membenci, meninggalkan millah Ibrahim, millah al-Hanifiyah adalah orang-orang musyrik secara umum. Nah, secara umum, lianna al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususiha. Jadi barang siapa saja yang membenci, meninggalkan millah Ibrahim, yaitu millatut tauhid, faqad safiha nafsah, maka dia telah memperbodoh dirinya. Siapa saja. Nah, secara umum dari kalangan al-musyrikun, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad safiha nafsah. Baik. Adapun sebab nuzul terkait dengan dua orang, yaitu Salamah dan Muhajir. Barakallahu fikum.
Ini sebagai pelengkap faedah. Kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya setelah membaca matan hadis Anas, kita baca penjelasannya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadzal hadits fi sahih. Hadis ini, hadis Anas ini dalam as-sahih. Ya, tepatnya dalam sahih Al-Bukhari nomor hadis 5063 dan dalam sahih Muslim 1401. Hadal haditsu fi sahih, haula'i jama'atun min sahabati. Mereka ini adalah sekelompok dari kalangan sahabat, yarghabuna fil khairi wal ibadati wat ta'ati. Mereka yarghabuna fi. Nah, kita sudah mengetahui makna raghiba fi. Apa artinya? Yatlubun. Ya, mereka menginginkan kebaikan. Mereka menginginkan ibadah dan ketaatan. Faja'u yas'aluna, lalu mereka datang bertanya an ibadat Rasul, tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li ajli an yaktadu bihi, supaya mereka menjadikan Nabi sebagai qudwah, panutan dalam beribadah. Na'am, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam segala hal kita harus menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai panutan, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, adab, akhlak, suluk, dakwah, manhaj dan seterusnya. Nah, para sahabat ini ingin berqudwah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma akhbiru an ibadatihi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah mereka para sahabat dikhabarkan tentang ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, faka'annahum taqalluha, faka'annahum, seakan-akan mereka taqalluha, yakni menganggapnya qalil, menganggapnya sedikit, menganggap ibadah Nabi alaihi salatu wassalam sedikit. Tsumma qalu, lalu mereka berkata, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa mithlana. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kami. Artinya, Ar-Rasul ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasul telah diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya, ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan datang. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menurut mereka masih sedikit melakukan ibadah. Beliau pantas sedikit beribadah karena telah diampuni dosa-dosanya. Ini menurut persangkaan mereka. Fahuwa laysa bihajatin ila ibadah. Karena Nabi telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, maka Nabi tidak butuh memperbanyak ibadah, kata mereka. Falamma balagha dzalika ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu, yakni khabar itu sampai kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan mereka sampai kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghadiba, Nabi marah, washtadda ghadabuh, dan ya, Nabi marah dengan keras, ishtadda ghadabuh, bertambah kemarahan Nabi. Tidak sekedar marah, tapi marah sekali. Wa qala, dan beliau bersabda, ma balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Ya. Kenapa ada sebagian orang mengatakan begini dan begini? Ya, Nabi kemudian mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Nah, yang menganggap ibadah Nabi sedikit. Taqalluha. Ama ini akhwafukum lillah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu. Orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Wa inni usolli wa anam. Dan sungguhnya aku salat dan juga tidur.
Nah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau salat malam, membagi waktu malamnya, ya, bangun di sepertiga malam terakhir, di awal malam beliau tidur ba'da isya, ya, langsung tidur supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, jadi tidak sholat semalam suntuk, tidak sholat terus dan tidak tidur. Lah, beliau tidur dan juga sholat. Ini menyelisihi apa yang akan dilakukan oleh sebagian sahabat tadi, mengatakan, "Ana la usolli la anam." Saya akan sholat terus sepanjang malam dan tidak tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Ini menyelisihi apa yang akan dilakukan sebagian sahabat tadi yang ingin berpuasa terus dan tidak berbuka. Wa atazawwaju nisa wa akulu lahma. Ini menyelisihi sahabat yang tidak ingin menikah dan tidak mau makan daging. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang raghiban, yakni taraka, barang siapa yang meninggalkan sunnah, falaysa minni, maka bukan bagian dari golonganku. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri, falaysa minni. Ya, orang yang maunya sholat, tidak mau tidur, maunya puasa saja, tidak mau berbuka, maunya membujang saja, tidak mau menikah, ya, ataukah tidak mau makan daging. Nah, tidak mau makan daging bukan karena ada penyakitnya atau ada tantangannya, bukan karena dokter melarang, tidak, tapi memang tidak mau makan daging. Dia mengharamkan atas dirinya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Dia mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk dirinya. Ini tidak boleh. Nah, raghiba an, barang siapa yang membenci sunnahku, meninggalkan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa hadza fihi tahdhiru min al-ghuluwi fil ibadah. Dalam hadis ini ada peringatan dari sikap ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam melakukan ibadah. Seorang tidak boleh ekstrim, tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Beribadah itu wasat, pertengahan. Ya, jangan terlalu berlebihan, berbahaya. Dan makna al-ghulu fil ibadah huwa ziyadatu wa tashdidu 'ala an-nafs. Berlebihan, ya, tasydid, berlebih-lebihan di dalam memikulkan diri, memikulkan ibadah kepada diri sendiri. Nah, terlalu keras, ya, tidak menjadikan jiwanya itu merasa ringan di dalam melakukan ibadah, tapi memberat-beratkan diri. At-tasydid 'ala nafs artinya memberat-beratkan diri. Nah, fadinu wasatun. Agama itu kata Syekh adalah pertengahan. Ad-dinu wasatun walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Wa'tidal, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ummah kita ini umat wasat, umat yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Fala tashqa ala nafsika wa tuhammiluha, fala tashqa ala nafsika wa tuhammilha ma la tutiqu. Maka jangan kamu memberat-beratkan diri, ya, memberatkan atas dirimu dan memikulkan atas dirimu sesuatu yang tidak kamu mampu. Jangan pikulkan kepada dirimu sesuatu yang kamu tidak mampu melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzara min al-ghuluwi fi ahadithi
fi ahadits katsiratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan dari sikap ekstrim dalam banyak hadis. Nah, ini peringatan. Ya, jangan memikulkan sesuatu pada diri kita yang kita tidak mampu melakukannya. Nah, melakukan amalan, ya, yang penting adalah continue istimrar. Habbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa yuqal. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang pelakunya sahibuha, ya, pelakunya istimrar melakukannya continue meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Nah, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tapi tidak terus-menerus. Nah, dikerjakan 2-3 hari, 27 hari ditinggalkan. Ataukah seminggu semangat, Masya Allah, 3 minggu ditinggalkan. Ini tidak bagus. Yang bagus itu terus dikerjakan, ya, walaupun sedikit. Nah, Nabi memperingatkan sikap ekstrim dalam beribadah, dalam banyak hadis. Wahiyya ziyadatu fil ibadah, berlebih-lebihan di dalam ibadah. Bal 'alaika an tarfuqa bi nafsika, hendaknya kamu, ya, bersikap lembut terhadap diri. Nah, jangan membebankan diri dengan sesuatu yang berat. Ya, jangan juga malas, terlalu sayang dirinya, tidak usah bangun sholat malam. Ya, tidur saja, capek main bola, capek olahraga. Ini terlalu memanjakan diri namanya. Jangan juga terlalu memanjakan dirinya. Ya, begitu. Nah, jadi maksud tarfuq binafsik, ya, artinya pertengahan dalam melakukan ibadah, tidak berlebihan dan juga tidak meninggalkan sama sekali. Wal insanu idza taqada fil ibadati wa tawassata fiha, seseorang jika ittaqada fil ibadah wa tawassata fiha, maknanya sama, yaitu pertengahan di dalam melakukan ibadah. Fa'innahu yudawimu 'alaiha, maka dia akan continue melakukannya. Nah, sementara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah madawama 'alaihi sahibu, seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya. Amma idza ishtadda fil ibadah, adapun jika dia berlebihan di dalam beribadah, fa'innahu yamallu wa yatrukuha, maka dia akan merasa bosan. Nah, dia akan jenuh, ya, karena kecapean melakukannya. Mungkin sehari 2 hari ya semangat, hari ketiga mulai berkurang, keempat, kelima sudah dihinggapi rasa jenuh datang, bosan, capek. Ya, karena itu tadi terlalu berlebihan. Yang dirasakan capek. Nah, bukannya kenikmatan beribadah, bukan kenikmatan ibadah lagi yang ada dalam hati yang dirasakan, tapi letih, lelah. Nah, ya, jadi seorang berusaha mengamalkan sesuatu apa yang aslah liqalbihi, amalan yang aslah liqalbihi, yang lebih maslahat untuk hatinya. Nah, ketika dia melihat sudah tidak khusyuk lagi, sudah tidak bagus untuk hatinya, yang ada mengeluh, menggerutu, capek dan seterusnya. Nah, kurang, jangan terlalu berlebihan. Amma idza ishtadda fil ibadati fa innahu yamallu wa yatrukuha. Hada syai'un ma'ruf. Maka ini sesuatu yang ma'ruf, ya. Seseorang bisa meninggalkan ibadah karena rasa jenuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal mumbatta la ardun qata'a wa la dhahran abqa." Innal mumbatta, sesungguhnya al-mumbatta
Makna al-mubatta huwa alladhi yuwasilu as-sayr muwasalah mustamirrah. Orang yang terus ya melakukan perjalanan terus menerus tanpa berhenti, tidak ada istirahatnya, jalan terus kendaraannya, tidak ada istirahat. Ini al-mubatta alladhi yuwasilu as-sayra muwasalatan mustamirrah. Naik onta misalkan, ya dari Madinah menuju Mesir misalkan, tidak pernah istirahat, jalan terus. Apa yang terjadi? Nah, ontanya akan kelelahan. Ya, lama-lama tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya apa? La ardan qata'a wala dhahran abqa. Ya, dia tidak dikatakan telah menempuh jarak yang diinginkan ardan qata'ah. Ardan artinya masafah. Nah, dia tidak akan menempuh jarak yang masafah, jarak perjalanan yang diinginkan. Kenapa? Karena sudah terlebih dahulu kelelahan kendaraannya. Nah, karena tidak pernah diberikan haknya istirahat, tidak pernah diberi minum, misalkan. Ya, kalau naik motor misalkan tidak pernah dikasih bensin, ya, jalan terus. Sudah lewat pom bensin, pertama, kedua, ketiga, pas, ya, di pertengahan jalan yang sepi tidak ada pom bensin, apa yang terjadi? Nah, selesai itu, masalah. Tinggal mendorong motor. Nah, tidak pernah isi bensin, tidak pernah istirahat, tidak pernah berhenti, gas terus. Ini al-mumbat. Nah, muwasal. La ardan qata'ah. Maka dia tidak menempuh masafah yang diinginkan, wala dhahran abqa. Dhahran artinya ya, wala dhahran abqa yakni rafaqa bi dhahrihi ay bi ba'irihi alladhi yarkabu ala dhahrihi. Dan juga dia tidak menyayangi ya kendaraannya, tidak menyayangi kendaraannya. Nah, ini gambaran bagi orang yang ekstrim, berlebihan, jalan terus tidak pernah berhenti. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak mencapai targetnya, maksudnya, tujuannya tidak tercapai, ya, dan juga tidak menyayangi kendaraannya, begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari hadis Jabir bin Abdullah dan dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dalam catatan kami. Namun perlu diketahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Lakinnahu sahih al-ma'na, akan tapi maknanya sahih. Didukung oleh hadis-hadis yang lain seperti hadis saddidu wa qaribu riwayat Bukhari, dan juga hadis yang lain inna ad-dina yusrun wa lam yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Inna ad-dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seorang mempersulit dalam beragama kecuali ya akan mengalahkannya. Nah, jadi hadis ini dari sisi sanad hadis yang dhaif, tapi dari sisi makna sahih, didukung oleh hadis-hadis yang kita bacakan tadi.
Qala Syekh Shalih Fauzan wal insanu basharun la yatahammal. Ya, insan itu adalah manusia biasa. Tidak akan mampu. Kita bukan malaikat. Kita ini manusia yang memiliki batas kemampuan yang maksimal. Ya. Nah, kalau malaikat subhanallah la yafturun. Ya, siang malam mereka beribadah, lailan wa nahara. Tidak ada rasa lelah, jenuh, bosan. Nah, ya, jangankan bosan, lelah saja tidak. Apalagi bosan kan begini. Kita belum tentu kita bisa dan kita tidak mungkin bisa. Nah, insan bashar la yatahammal. Kita tidak mungkin bisa. Ya. Nah, di samping kita memiliki ya batas kemampuan maksimal, juga ada rasa bosan. Nah, boleh jadi seorang masih kuat tapi dia sudah bosan. Ya, dia kuat, dia tidak lelah, tapi sudah bosan. Ini sifat dasar manusia. Insan basyarun la yatahammal. Fa idza syaddada ala nafsihi lam yastati. Jika dia syaddada ala nafsihi, memberat-beratkan dirinya, maka dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Wa fil nihayati yatrukul amal, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan amalan. Wa hadza musyahadun ma'ruf, dan ini kita saksikan bersama dan ma'ruf, ketahui bersama. Hunaka insanun ra'aynahu yatashaddaduna thumma fi nihayati inhallu min ad-din. Ya, di sana ada unas, sebagian manusia. Kita melihat mereka berlebihan dalam beribadah. Kemudian di akhirnya mereka meninggalkan amalan. Kana haula'i urifa annahum kana haula urifa anhum at-tashaddud wal ghulu. Orang-orang ini dikenal berlebihan, ekstrim, wa fi nihayati asbahu munharifina 'anid din. Dan pada akhirnya mereka inhiraf, menyimpang, sesat. Nah, menyimpang dari agama. Hadhihi afatul ghulu wal iyad billah. Ini adalah akibat jelek dari sikap ekstrim, wal iyad billah. Kita berlindung kepada Allah. Amal i'tidalu tawassutu, adapun pertengahan, fa'adi sabilun ilal istimrar was sabat. Ini adalah jalan menuju istimrar, terus menerus, kontinu dan kokoh di dalam melakukan amanah. Hadhihi hiya sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, i'tidal, tawassut. Nah, pada siapa yang meninggalkan sunnah ini, maka dia dalam perkara yang berbahaya. Wa hadza fihi al-hasu 'ala al-iqtisad fil ibadah wal iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dalam hadis ini ada anjuran untuk sederhana di dalam beribadah, pertengahan di dalam beribadah, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Seperti perkataan sebagian sahabat, iktisadun fi sunnah khairun sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh, khairun min ijtihadin fil bid'ah. Al-iktisad fi sunnah, sederhana dalam mengamalkan sunnah, lebih baik daripada ijtihad fil bid'ah. Nah, kita mengamalkan sunnah santai, tapi sesuai dengan sunnah. Amalannya tidak terlalu banyak, tapi sesuai dengan sunnah. Itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi menyelisih sunnah. Qala, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala wa tarkul ghulu wa tashaddud. Juga ada had ala tarkihna wa tarkil ghulu wa tashaddud. Anjuran untuk meninggalkan sikap ekstrim dan berlebihan. Lianna hadza bid'atun mukhalifatun li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bid'ah menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu
Wassalam. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Insyaallah lafaz man raghiba an sunnati penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khair. Fadhalu barakallahu.